Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogal Vero. NIM saya 24 10 10 50 83. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perusahaan Starbucks. Tentunya kalian udah pada tahu dong perusahaan Starbucks itu apa. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalkan perusahaan Starbucks tuh dulunya cuman sekedar toko buat yang jual biji kopi saja. Dari toko kecil yang jual biji kopi, sekarang bisa jadi kafe kece, tempat buat orang-orang nongkrong. Dari Starbucks, dari toko kecil, jadi brand kopi paling terkenal di dunia. Gimana sih awal ceritanya mereka bisa sampai sekarang? Jadi ceritanya tuh dimulai pada tahun 1991 di kota-kota di Seattle, Amerika Serikat. Ada 3 orang pendiri, yaitu Jerry Belvin, Zig Ziglar, dan Gordon Brocken, buka toko yang khususnya jual biji kopi premium dan alat penyeduhnya. Nama Starbucks itu sendiri terinspirasi dari logo karakter di novel Moby Dick, dan logonya pun menggambarkan mitos laut si putri duyung berekor 2. Waktu itu mereka belum jual kopi siap minum, cuman bahan mentahnya saja. Lalu awal perubahan mereka tuh gimana sih? Kayak semuanya tuh berubah ketika Howard School bergabung pada tahun 1992. Suatu hari dia berjalan-jalan ke Italia dan terinspirasi sama suasana kopi shop di sana. Tempat orang-orang nongkrong, ngobrol, dan menikmati kopi, bukan cuma sekedar minum terus pergi. Dia berpikir, kenapa Starbucks nggak bisa jadi tempat kayak gitu juga? Setelah beberapa kali meyakinkan para pendirinya, akhirnya ide itu tuh berjalan. Dan boom, konsep cafe itu lahir yang namanya Starbucks sekarang ini. Dan inovasinya tuh banyak Starbucks. Starbucks tuh nggak cuma jual kopi, tapi juga pengalaman. Mereka juga menciptakan suasana nyaman, musik khas, desain interior hangat, dan pelayanan yang ramah. Selain itu, mereka terus berinovasi, lahirnya menu-menu legendaris kayak cappuccino, caramel macchiato, dan minuman musiman seperti pumpkin spice latte. Mereka juga memanfaatkan teknologi kayak adanya aplikasi buat pesan kopi, sistem reward, bahkan pembayaran tanpa uang tunai. Dan yang kerennya lagi, Starbucks juga peduli sama lingkungan. Pakai bahan daur ulang, kurangi plastik, dan bantu petani kopi lewat program yang berlanjutan. Terus, apa sih tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Starbucks? Tentunya perjalanan gak selalu mulus ya teman-teman. Starbucks tuh sempat menghadapi yang namanya persaingan ketat dari kedai kopi lokal maupun global. Juga tantangan budaya di setiap negara. Tapi mereka pintar untuk beradaptasi. Contohnya di Jepang, mereka tambahkan unsur-unsur estetik yang lebih kalem. Di Indonesia, mereka jual menu dengan kesentuhan lokal, kayak Asian Gold Latte dan Tevana dengan cita rasa tropis. Jadi, dimanapun berada, Starbucks tetap terasa global, juga relevan secara lokal. Jadi, kayak gitu sih untuk perjalanan Starbucks. Mungkin untuk pelajaran bisa kita ambil dari Starbucks ini, mengajar kita untuk sukses bukan cuma soal punya produk bagus, tapi juga soal gimana kita bikin merasa sesuatu yang berbeda. Howard Schultz pernah bilang, kita bukan cuma jual kopi, kita jual momen, suasana, dan rasa nyaman. Itulah yang bikin Starbucks beda dan bertahan puluhan tahunnya. Jadi, dari kedai kopi kecil di Seattle sampai punya ribuan cabang di seluruh dunia, semuanya berawal dari visi, keberanian, dan inovasi yang tak berhenti. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari studi kasus perusahaan Starbucks ini. Untuk kalau misalkan ada kurang bagus atau kurang benar, mohon dimaafkan. Terima kasih.